Dari Kota Palangkaraya, pemirsa. Calon Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 2 Nadalsyah atau Koyem bertemu dengan Agustiar Sabran, Cagup Kalimantan Tengah nomor urut 3. Berikut informasi selengkapnya. Bangun bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, Koyem legowo dengan kekalahannya. Pernyataan tersebut disampaikan Koyem melalui sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 29 detik, Koyem dan Agustiar berdiri bersebelahan. Koyem mengatakan bertemu dengan calon gubernur Kalimantan Tengah terpilih, mereka berdiskusi soal kepentingan Kalimantan Tengah ke depannya. Koyem berharap Agustiar yang akan mengemban tugas sebagai gubernur 5 tahun ke depan bisa membawa Kalimantan Tengah lebih maju. Hitungan suara melewati KPU, saya atas nama pribadi dan selaku pasangan calon mengaku kalah dan legowo atas kekalahan ini, dan kami berharap dengan Pak Agustiar yang mengemban tugas sebagai gubernur Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan bisa membawa Kalimantan Tengah untuk lebih maju lagi. Amin. Agustiar Sabran menanggapi bahwa kemenangan paslon nomor urut 3 pada Pilgub Kalteng merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Silakan Pak Agustiar. Ini kemenangan masyarakat Kalimantan Tengah, bukan kemenangan Agustiar Sabrannya. Ini beda tipis saja sebenarnya kan. Saya menang dikit, dia kalah dikit. Artinya takdir kami hari ini bertemu, takdir buat kami berdua ya kan. Ini demi kemenangan masyarakat Kalimantan Tengah semua. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang menang adalah masyarakat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Amin. Sebelumnya dalam rapat pleno KPU Kalimantan Tengah telah menetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 memenangkan Pilkada tahun 2024. Perolehan suara sebanyak 484.754. Kemenangan ini diraih dengan selisih tipis dari pesaing terdekat mereka Nadalsyah Supian Hadi dengan 468.925 suara. Dari Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, senang sekali ya kita melihat tayangan tadi bahwa pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya berjalan dengan lancar dan damai. Dan pastinya juga menjadi harapan untuk kita semua, seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga kedepannya siapapun yang terpilih dan akan mengemban tugas yang baru dan semoga menjadi pemimpin yang amanah. Dan selanjutnya pemirsa, kita lanjut ke informasi ini masih dari Kota Palangkaraya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan anak muda untuk tidak mengunggah tagihan pinjol dan paylater, bisa sulit dapat kerja. Pasalnya, keterlambatan bayar akan tercatat pada sistem layanan informasi keuangan OJK atau dulu dikenal dengan sistem BI Checking. Berikut informasi selengkapnya. Kegiatan OJK baik di pusat maupun di daerah. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pinjaman online atau pinjol di Kalimantan Tengah meningkat 50% lebih. Dari data yang disampaikan pada OJK tahun 2023 sebesar 248 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 359,53 miliar rupiah. Namun meningkatnya pada sektor vintage P2P lending atau yang dikenal dengan sebutan pinjol, pinjaman online juga dibarengi dengan peningkatan gagal bayar atau 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis menyatakan, masyarakat untuk bijak mengambil keputusan dalam menggunakan jasa vintage P2 lending. Pasalnya, utang pinjol akan mempengaruhi kredit scoring yang tertera pada Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK yang dulu dikenal dengan BI Checking. Bagi masyarakat khususnya anak muda yang masuk ke dalam daftar hitam bisa membuat sulit dapat kerja karena SLIK sendiri bisa disebut sebagai informasi berisi tingkat integritas seorang di sektor keuangan. Kalau memang ada macet gitu ya untuk pembayarannya, tentunya nanti ada terrecord gitu ya di sistem layanan informasi keuangan kita ya, tadi juga disebutkan tentunya kalau memang itu tidak diselesaikan bisa menghambat karena beberapa juga sudah mulai lembaga gitu ya untuk terkait dengan proses
misalnya penerimaan gawai ataupun misalnya pengajuan pembiayaan segala macam itu mempertimbangkan terkait dengan aspek SLIK-nya seperti itu. Tentunya ini makanya kita dorong terus bagaimana supaya bisa terus punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah gencar melakukan edukasi dan perlindungan konsumen kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan. Dari Kota Palangkaraya, Mulyadi dan Julham Effendi, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Nah, bagaimana pemirsa, bagi Anda yang mungkin saat ini juga tengah mengalami pinjol atau tengah juga masih dalam proses peminjaman online, jadi diharapkan untuk memperhatikan juga ya para pemirsa yang ada di rumah bahwa jangan sampai terlambat ya, nanti akan berpengaruh apalagi untuk teman-teman yang masih muda nih yang ada di rumah, mungkin pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, apalagi kalau masih muda jangan sampai terlambat karena ini juga berpengaruh untuk kita pada saat mencari pekerjaan. Jadi mungkin kita bisa waspadai ini dan juga untuk teman-teman semuanya jangan sampai ada yang terlambat biar tidak berpengaruh untuk kedepannya ya pemirsa. Itu dia tadi informasi dari OJK Kota Palangkaraya. Kita langsung lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini datang dari Kota Waringin Timur. Upah minimum Kabupaten Kota Waringin Timur naik sebesar 6,5% atau Rp200.000 menjadi Rp3.559.000 per bulan. Ketetapan ini mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2025 mendatang. Naiknya UMK Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2025 disepakati melalui rapat Dewan Pengupahan Kota Waringin Timur. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Waringin Timur, Joni Tangkere. Rapat ini melibatkan berbagai pihak termasuk dari asosiasi pengusaha serta serikat pekerja. Berdasarkan hasil keputusan rapat, UMK setempat ditetapkan naik sebesar 6,5%. Atau sebesar Rp200.000 dari UMK sebelumnya. Pada tahun 2024, UMK di Kota Waringin Timur sebesar Rp3.341.000, terhitung mulai 1 Januari 2025. UMK setempat ditetapkan sebesar Rp3.559.000 per bulan. Upah minimum kabupaten itu naik 6,5%. Jadi sebesar Rp3.559.112,85. Jadi ada kenaikan dibandingkan dengan UMK 2024 yaitu sebesar Rp217.222,85. Ini kenaikannya. Selain itu juga ditetapkan upah minimum sektoral yaitu sebesar Rp3.565.000 untuk sektor pertanian yang mencakup perkebunan dan kehutanan, serta Rp3.570.000 untuk sektor pertambangan. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad bin Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Pemirsa, kita tadi sudah menyaksikan informasi-informasi seputar Kalimantan Tengah dari para kontributor dari TVRI Kalimantan Tengah, dan saat lagi kami akan sajikan informasi ini dalam segmen editorial. Pemirsa, informasi yang pertama dari media cetak ini berasal dari Tabengan, yakni informasi mengenai batal menggugat Koyem balik dukung Agus Tiar. Calon Gubernur Kalimantan Tengah Haji Nadal Syakoyem mengaku kalah dan legowo atas hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2024. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan dengan Haji Agus Tiar Sabran yang turut dihadiri Ketua Tim Pemenangan Agus Tiar Edi Ahmadi Riansyah, Ruhut Sitompul, dan Bupati Kapuas terpilih Wiyatno.
Dan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan banggakan, ada pertemuan khusus dengan calon gubernur terpilih Agustiar Sabran dan kami sudah melakukan diskusi untuk kepentingan Kalimantan Tengah ke depan, kata Koyem, dalam cuplikan video yang tersebar luas di media sosial. Dan beliau juga menyampaikan bahwa selaku calon gubernur yang kalah secara perhitungan suara di KPU Kalimantan Tengah mengaku kalah dan legowo atas kekalahan tersebut, pemirsa. Nah, melihat informasi ini juga jadi harapan untuk kita bersama ya pemirsa, bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah bisa melalui pilkada yang damai dan aman pastinya. Mari kita dukung bersama untuk kedepannya Kalimantan Tengah semakin lebih baik lagi. Ini masih dari Tabengan ya pemirsa, informasi selanjutnya yaitu mengenai DIPA dan TKD 2025 se-Kalimantan Tengah diserahkan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mantan Haji Edi Pratowo menyerahkan secara simbolis daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dialokasikan transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2025 provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah kepada Bupati, PJ Bupati, PJ Wali Kota maupun kepala instansi vertikal dan perangkat daerah. Penyerahan DIPA dan TKD tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah usai melantik PJ Wali Kota Palangkaraya Ahmad Hussein atas nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Aula Jayang Tinggang, lantai 2 kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pemirsa. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi dari Tabengan. Kita beralih ke selanjutnya. Ini informasi datang dari media cetak Kalteng Post, Palangka Post, pemirsa, maaf. Datang dari Palangka Post, dan ini informasi yang pertama mengenai kenaikan PPN melemahkan daya beli masyarakat. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Tengah, Frans Martinus, bahkan menyebutkan efek psikologis pada pasar tetap signifikan meski PPN 12% hanya diterapkan untuk barang tertentu. Kebijakan ini berpotensi menciptakan inflasi terselubung karena pelaku usaha mungkin menaikkan harga produk lain untuk mengantisipasi beban pajak. Akibatnya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah ikut tertekan. Frans bahkan khawatir jika kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan, dampaknya akan dirasakan luas terutama oleh sektor usaha. Kenaikan PPN akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi, pada akhirnya mengurangi daya saing produk lokal, pemirsa. Dan ini pemirsa, informasi ini juga semoga ya jadi perhatian kita juga bersama. PPN ini juga dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya ini ada informasi masih dari Palangka Post mengenai Ahmad Hussein resmi menjadi pejabat Wali Kota Palangkaraya. Ahmad Hussein resmi dilantik sebagai pejabat Wali Kota Palangkaraya. Ia mengganti Hera Nugrahayu yang tak lain adalah istrinya. Hera Nugrahayu sendiri mendapat tugas baru di kantor staf kepresidenan. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo atas nama Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa, kita juga melihat bahwa ini juga informasi yang datang dari Kalimantan Tengah cukup beragam ya. Ternyata ada kenaikan PPN, kemudian juga berhasil resmi dilantiknya pejabat Wali Kota Palangkaraya. Dan pastinya kita juga berharap untuk seluruh pemimpin yang terpilih, seluruh pemimpin yang dilantik, semoga dapat mengemban tugasnya dengan baik, pemirsa. Dan pemirsa, di kabar Tambun Bunga pada pagi hari ini juga tidak hanya informasi dari kontributor media cetak, kita juga akan berbincang dan juga berdialog bersama dengan salah satu mungkin ini bimbingan belajar ya, yang mungkin terkenal juga di Kota Palangkaraya. Kita akan juga berbincang nantinya, pemirsa, namun tetaplah bersama kami hanya di TVRI Kalimantan Tengah. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests.
from enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature. Each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Cantik-cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di TVRI Kalimantan Tengah. Seperti yang saya sampaikan juga tadi pemirsa, bahwa hari ini kita juga akan ada dialog di Kabar Tamun Bungai, yaitu mengenai Sempoa melatih kerja otak anak. Dan di sini juga telah hadir ada narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Desi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Ini bawa anak muridnya ya. Wah, betul. Di sini ada Reynardnya, mana yang Reynard? Halo Reynard, apa kabar Reynard? Baik. Ada selain Reynard juga ada Raden ternyata ya. Halo Raden, apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Dan saya panggilnya Ibu Desi ya, Bu? Boleh. Boleh Ibu Desi. Ini luar biasa sekali ya bawa dua muridnya. Nanti juga saya mau tanya-tanya nih gimana selama bimbel di ini Sempoa Palangkaraya ini nih. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, ini kita kan tahu Sempoa Palangkaraya ini sudah berdiri sejak kapan dan visi misinya apa sih Bu sebenarnya? Untuk Sempoa Palangkaraya ini kami berdiri dari tahun 2017. 2017. Ya betul. Kalau visi misinya saya memberikan
warna baru di ilmu pendidikan. Fokusnya saya adalah untuk fokus anak-anak, melatih fokus anak-anak. Kemudian banyak sekali anak-anak yang belum mengetahui apa itu sempoa seperti itu. Nah, jadi visi misinya yang pasti memberikan warna baru untuk dunia pendidikan, terkhususnya di Palangkaraya seperti itu. Ini kan nanti juga kita membahas lebih dalam sempoa itu apa sih Bu ya. Yes. Nah, tapi saya mau tahu dulu Ibu sudah berapa lama sih Bu menjadi pendidik di Sempoa Palangkaraya ini? Dari 2017. 2017 ya, sejak berdirinya memang Ibu juga ikut merintis ya Bu ya kesannya. Oh, luar biasa. Kalau boleh tahu ini jumlah anak didik di bimbelnya Sempoa Palangka ada berapa? Untuk totalnya sudah lebih dari 200 Kak. Lebih dari 200. Itu sudah dari angkatan awal. Jadi sekarang sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang kuliah juga, sudah banyak yang kerja juga. Banyak ya Bu ya, ternyata anak didiknya luar biasa sekali. Nah, ini kan sebenarnya Sempoa ini tidak semua generasi tahu ya Bu ya. Betul. Karena ini memang kalau seperti yang kita kulik juga bahwa Sempoa ini digunakan pada zaman generasi Z ke atas. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana sih dan apa Sempoa ini, cara kerjanya seperti apa? Oke, Sempoa ini merupakan teknik dan juga alat yang digunakan untuk membantu kita berhitung, memudahkan berhitung, seperti itu. Kalau misalnya untuk caranya, ini saya bawa. Silakan. Iya, izin ya. Saya bawa alat peraganya. Di sini ada biji sempoa, yang kuning ini namanya biji sempoa, kemudian yang berdiri ini adalah tiang sempoanya, yang ini namanya biji atas. Biji atas. Okay. Setiap garis ini itu memiliki tempat bilangannya. Kalau di sempoa ini ada tandanya, kita berhitung mulai dari yang tengah ini, seperti itu. Di sini langsung saja saya simulasikan. Silakan Bu. Ya, ini misalnya tambah 1. Kalau di sempoa itu bilangnya tambah itu disebutkan tambah 1. Tambah 1. Seperti itu. Kalau tambah 1 berarti ini dinaikkan. Dari tengah ya Bu ya? Betul. Ini ada tandanya. Siap. Saya beri tanda ini untuk memudahkan anak-anak memulai seperti itu. Kemudian misalnya tambah 2, naikkan lagi 2. Seperti itu. Sudah terlihat jelas di sini ada 3. Nah, untuk sempoa ini sangat membantu untuk anak-anak yang memang nol, belum mengerti sama sekali tentang berhitung. Jadi dengan peraga ini anak-anak bisa cepat bisa seperti itu. Tetapi untuk di bimbel kami terkhususnya anak-anak kami ajarkan lepas dari sempoa. Seperti itu. Misalnya nanti ada contoh soal misalnya ya, nanti kakak bisa tes ke adik-adiknya ya. Misalnya tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurang 9, tambah 1, tambah 2, tambah 1. Oke, jawab. 4, misalnya seperti itu. Jadi kalau di sempoa itu tidak hanya dilatih untuk berhitung, tetapi kecepatan, ketepatan, dan kecermatannya juga. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa ya, ternyata tidak terlihat sulit. Tampaknya sulit tapi ternyata mudah ya Bu ya, luar biasa sekali. Dan ini memang kalau zaman saya SD ini sudah ada. Sudah ada kalau saya SD waktu itu. Tapi pada saat ini sekarang udah kurang ya Bu ya semuanya. Betul. Padahal untuk di sekarang ya, zaman sekarang ini sangat penting. Ini mengurangi untuk anak-anak yang kurang fokus. Biasanya anak-anak yang terpapar gadget, dia ketika belajar itu dia akan kesulitan fokus. Nah, untuk di sempoa ini dia bisa melatih fokusnya anak-anak seperti itu. Nah, tadi kan sudah Ibu Desi juga jelaskan ya Bu ya, apa pengertian sempoa dan kemudian sempoa ini cara kerjanya bagaimana. Kalau menurut Ibu Desi sendiri ini kenapa harus sempoa sih Bu untuk melatih cara kerja otak anak? Karena di sempoa ini kita menyeimbangkan kerja otak kanan dan otak kiri, di mana otak kiri itu khusus dia untuk kognitif, akademik seperti itu. Kalau untuk otak kanannya dia untuk kreativitasnya seperti itu, dan problem solving juga. Nah, di otak kiri. Nah, ketika di sempoa itu otaknya dua-duanya bekerja, bisa maksimal seperti itu. Kadang anak-anak itu kan dia mempunyai potensi, tetapi kita tidak tahu, orang tua tidak tahu bahwa anak itu mempunyai potensi lain seperti itu. Dilatihnya bisa lewat sempoa ini. Lewat sempoa. Betul. Ada contohnya nggak sih Bu? Maksudnya kita bisa melihat minat dan daya tarik anak ini dari sempoa itu bagaimana kita menilainya? Misalnya kami itu ada trial untuk kelas sebelum dia bergabung, kita trial anaknya masuk.
Kita bisa lihat langsung dia mulai dari ketertarikan awal ke alat, biasanya seperti itu karena anak-anak sederhana sekali ya, dia bisa melihat alat aja dia udah tertarik seperti itu. Nah, ketika diajarkan secara langsung, anak itu tertarik, itu bisa kita lihat, kita ambil kesimpulan bahwa oh ini dia berminat dan dia ada bakat, oh ini dia tidak ada minat dan tidak ada bakat, seperti itu. Oh, oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya Bu, ternyata lewat Sempoa ini yang ditawarkan tidak hanya melatih kecepatan, kemudian juga ketepatan dalam berhitung ya Bu, yang luar biasa sekali. Nah, ini kalau bisa dikatakan seberapa efektif sih Bu Sempoa ini bisa digunakan? Sempoa ini bisa digunakan hanya di bilangan dasar, Kak. Bilangan dasar. Betul. Dasarnya matematika itu kan ada kurang, tambah, kali, dan bagi. Seperti itu. Nah, di Sempoa itu mereka akan mendapatkan semuanya. Sempoa dan matematika itu berbeda ya, Kak ya. Kalau matematika itu adalah pelajaran. Yang di dalamnya banyak sekali materi, seperti itu. Sedangkan kalau Sempoa itu adalah cara berhitungnya. Cara berhitungnya. Betul. Nah, untuk Sempoa ini, apabila anak-anak ini sudah lancar, Sempoa itu akan membantu dia ke matematika. Jadi nyambung nantinya. Oh, oke. Jadi memang ini trainingnya untuk anak-anak yang belum mengenal cara berhitung dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Tadi kan kita pemirsa sudah mengenal ya apa itu Sempoa, cara kerja Sempoa, dan juga tadi sudah dijelaskan juga seberapa efektifnya Sempoa ini bisa digunakan untuk anak-anak. Nah, ini Ibu Desi sudah bawa anak-anaknya yang lucu-lucu luar biasa. Ini mungkin dari Raden dulu. Raden udah berapa lama masuk bimbel Sempoa Palangkaraya? Berapa Raden? Berapa? 2 bulan setengah. 2 bulan. Raden malu-malu ya. Jangan malu-malu, 2 bulan setengah. Raden, nanti Raden sama Reynard, nanti boleh nggak kakak coba nanti bagaimana cara menghitungnya, simulasikan cara menghitung menggunakan Sempoa ini bagaimana, nanti boleh nggak ajarin kakak? Boleh. Boleh, nanti Ibu Desi yang pandu ya Bu ya. Ibu Desi yang pandu, boleh Bu kita coba Bu sekali, saya mau lihat dong Bu cara kerjanya ini langsung. Berarti pakai Sempoa? Boleh ya pakai Sempoa. Karena ini anak-anak kan sudah lepas dari Sempoa semua, jadi mereka mental aja. Simulasikan bagaimana penggunaan Sempoanya ya. Iya, boleh Bu. Sekarang pakai alat dulu ya, Iya, pakai alat dulu ya. Siap, tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurang 9, tambah 1. Oke, jawab. 1. Berapa? 1. Ya, pisahkan. Tambah 5, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Oke, jawab. Oke, jawab. 13. Ya. 13. Boleh kalau alatnya diangkat nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus datar ya. Betul, harus datar. Oke. Ini kan tadi Ibu katakan bahwa mereka berdua sudah lepas dari alat ya. Betul. Ini ada metode lain lagi ya ternyata setelah Masih ini juga Sempoa. Sempoa, cuma dia namanya Sempoa mental, jadi bayangan aja. Oke. Betul. Boleh disimulasikan nggak Bu? Gimana nih cara kerjanya Sempoa mental ini bagaimana Bu? Siap. Siap ya nak? Oke, kita coba ya. Mental di depan tangannya. Tangannya di depan, konsentrasi. Tambah 5, tambah 2, tambah 2, kurang 6, tambah 1, tambah 5. Oke, jawab. 9. Pisahkan. Wow. Tambah 11, tambah 22, tambah 11, tambah 55. Oke, jawab. 99. Iya, sudah. Luar biasa ya Bu ya. Ini padahal baru 2 bulan setengah. Yang ini 2 bulan setengah. Kalau ini sudah 4 tahun. Coba lagi dong Bu, coba lagi dong Bu. Saya sebenarnya penasaran nih bagaimana tangannya padahal cuma kayak gini aja tapi udah bisa menghitung dengan tepat ya. Tambah 12, tambah 12, tambah 11, tambah 55. Oke, jawab. Ulangi, pisahkan. Tambah 12, tambah 12, kurang 11, tambah 55. Oke, jawab. 68. Iya. 68. Berapa? 68. Raden ragu-ragu ya. Grogi dia. Raden ragu-ragu ya dia ya. Santai. Iya. Ini sebenarnya Sempoa mental ini dia membayangkan seperti menghitung alatnya langsung ya Bu ya. Betul. Nah, ini kelebihannya di Sempoa kami, anak-anak tidak tergantung di alatnya. Seperti itu. Karena kadang kan kalau misalnya usia dia sudah lebih dari 6 tahun, kelas 6, dia malu membawa alat. Jadi ini bisa kepake sampai dia dewasa. Oh, jadi pantas saja saya sering juga lihat ya Bu ya, beredaran di sosial media kan anak-anak bisa ngitung-ngitung gini, berarti awalnya memang menghitung dengan cara Sempoa ini. Oh, kalau boleh
kita Ibu Desi juga jelaskan untuk pemirsa yang ada di rumah. Ini sebenarnya metode sempoa ini ada berapa sih Bu? Tadi kan menggunakan alat, kemudian juga bayangan atau mental tadi. Ada lagi nggak Bu? Cuma 2 aja ini. Cuma 2 betul. aja. Tetapi kalau di bimbel kami juga ada teknik berhitung cepatnya. Selain pakai sempoa, ada jari matik juga. Jari matik. Kalau jari matik berbeda, dia nggak pakai alat tapi dia pakai jari. Pakai jari. Itu sistem kerjanya seperti apa Bu? Kalau Ibu, kalau ini si Reinhard dan Raden ini masuknya kelas sempoa ya. Betul. Kalau jari matik ini beda lagi. Beda lagi. Dia ada di jari-jari aja. Jadi dia menghitungnya habis di jari gini. Iya. Seperti itu. Ini bisa lepas dari alat berapa lama Bu dilatihnya? Dari awal masuk sudah kami latih untuk lepas dari alatnya. Sudah lepas dari alat? Betul. Dari awal dilatih? Dari awal masuk dia. Oh, jadi mereka juga latihan ini memang sudah dilatih bayangan ya Bu ya? Betul, seperti itu. Sulit nggak sih Bu ngelatih anak-anak kan? Apalagi kelasnya beda-beda. Beda-beda kelasnya, daya tangkapnya juga beda-beda. Ini kesulitan yang Ibu Desi rasakan sejauh ini bagaimana Bu? Sejauh ini kalau bagi saya ya, karena tanggapan setiap guru kan berbeda-beda ya kalau mendapatkan murid. Kalau saya enjoy aja, aja. Anak-anak tidak terlalu sulit juga untuk diajarkan. Nah ini Bu Desi mungkin bisa dijelaskan ini proses apa nih Bu? Belajarnya menggunakan alat kah atau apa sih Bu? Ya, ini menggunakan alat, jadi dia saya kasih timer, saya kasih waktu 2 menit, nanti dia selesaikan berapa soal, seperti itu. Oke, berarti memang ada target waktunya juga ya Bu ya menyelesaikan soalnya. Ini ada metode khusus juga buku yang digunakan? Iya, bukunya beda dengan yang ada di pasaran ya Kak, ya kalau semua sendiri kita. Mungkin bisa dijelaskan Bu, tabel-tabelnya itu tuh berdasarkan apa sih Bu dibikin Bu? Nanti itu ada berdasarkan tingkat kesulitannya Kak. Kemudian itu ada rumusnya. Nah kalau untuk Raden dia ada di level 2, kemudian yang tengah itu Adam dia ada di level 1. Kalau Ray ini sebenarnya dia sudah lepas dari level 4. Level tertinggi kita di level 4. Di level 4. Betul. Ini sebenarnya setiap level ini yang membedakan tuh apa sih Bu? Apakah cara hitungnya, jumlah hitungannya? Iya, jumlah hitungannya yang pasti. Jumlah hitungannya. Ya. Oh, oke. Ini mungkin murid-murid yang sudah lulus atau masih belajar nih Bu? Ada yang sudah lulus, ada yang masih belajar, masih tetap dilanjutkan seperti itu. Ini ada ininya juga ya Bu ya, anniversary-nya untuk seluruh teman-teman. Kita anniversary-nya bikin lomba Kak. Oke, tiap tahun ya? Setiap tahun. Kalau boleh boleh Ibu Desi juga jelaskan, ini apa-apa aja kegiatannya Bu kalau boleh tahu? Kemarin ini memang fokus kami lomba, itu per level. Jadi kami buat level 1 itu rata-rata anak-anak kecil, level 4 itu sampai anak SMA kuliah juga ada Kak. Ini tingkat juaranya seperti apa menentukannya Bu? Dari lomba-lomba itu tadi? Waktu, kecepatan dan ketepatan isinya. Seperti itu. Jadi ini setiap anak bisa naik level, ini ada ada nilai, ada ujiannya juga. Jadi kalau misalnya ini sudah bisa naik ke atas, baru dinaikkan tahapnya Bu yang lebih sulit. Ini rata-rata anak bimbingan belajar di Sempoa Palangkaraya ini rata-rata berapa lama sih Bu? Tergantung anaknya Kak, dan tergantung berapa kali dia dalam seminggu itu datangnya. Ada yang 2 bulan selesai 1 level, ada yang 1 bulan selesai 1 level, ada juga yang 6 bulan selesai 1 level. Jadi tergantung dia datangnya ke bimbel itu dan tergantung kecepatan daya tangkap anaknya juga. Reinhard, udah berapa lama? 2,5 bulan juga ya sama kayak Raden? Udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Jadi yang baru Raden ya Bu ya, Raden yang baru. Reinhard sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Berarti kalau 4 tahun dari SD ya? Dari SD. Dari SD kelas 6? Iya. Oh, dari SD dia kelas 6. Ini terputus dari kelas 2 SD dia ikut saya. Berarti memang ada putusan jangka-jangkanya. Ada putusan jangkanya. Tapi masih ingat ya Reinhard ya? Sampai sekarang masih bimbel di Sempoa ya? Enggak, sudah. Enggak. Oh, berarti alumni ya Bu ya? Alumni. Wah, luar biasa. Gimana diajarin Bu Desi? Galak nggak? Enggak juga. Enggak. Oh, jangan-jangan ada Bu Desinya nggak berani bilang nih. Dimarahin nggak kalau nggak bisa jawab? Enggak. Enggak, santai ya. Cool banget jawabnya. Enggak ya.
Gimana selama belajar di Sempoa kurang lebih 4 tahun, ini kan bukan waktu yang singkat ya, meskipun putus-putus, tapi kan Reynard cukup lama sudah di Sempoa Palangkaraya. Apa yang Reynard rasakan pada saat di Sempoa? Menyenangkan kah? Seru? Bagaimana belajarnya? Rasanya kayak seru aja. Ya tiba-tiba ada momen lucu di situ. Lucunya apa lucunya? Boleh diceritain lucunya di mana? Ngapain lucunya? Kayak tiba-tiba lupa gimana caranya gitu. Tiba-tiba lupa cara ngitungnya. Iya. Oh, ya. Kenapa tuh kadang kalau bisa lupa tuh kenapa? Ya kayak terlalu cepat lah. Oh, terlalu cepat. Tapi kadang bingung nggak sih, kan Ibu Desi tadi juga kasih pertanyaannya 1 ditambah 2 ditambah 3 bla bla bla. Tuh kadang bisa pusing nggak sih? Kalian ingatnya, saya sebenarnya pusing ya dengarnya, tapi ternyata hebatnya mereka ingat loh Bu. Jadi kurang berapa ditambah berapa ingat semua. Gimana rasanya, pusing? Atau biasa aja karena sudah terbiasa dilatih oleh Ibu Desi? Udah biasa aja. Sudah biasa dilatih, tapi awal-awal pusing nggak? Iya. Tertekan nggak Reynard? Enggak juga. Oh enggak juga, santai ya. Kalau yang Reynard sendiri rasain ini gimana nih? Sudah bisa Sempoa segala macam, mempermudah Reynard nggak di sekolah cara ngitungnya lebih cepat? Iya. Iya. Sangat mudah. Iya. Iya, apalagi dalam matematika ya, cara menghitungnya bisa dilakukan dengan mudah ya. Bisa dengan jari ya sekarang ya Bu ya, karena sudah tidak menggunakan alat. Sekarang masih, kalau Reynard sendiri merasakan, ini sudah kelas 1 SMP. 1 SMP. Nah, kalau yang Reynard rasakan dari belajar Sempoa selama 4 tahun digunakan nggak? Terpakai nggak pada saat di sekolah? Terpakai. Iya. Gimana tuh terpakainya, dalam hal apa yang Reynard rasakan? Menghitung dan cepat. Oh, luar biasa ya pemirsa. Ini juga salah satu murid di bimbelnya Sempoa Palangkaraya. Dan pemirsa, kita juga masih akan berbincang ya bersama Ibu Desi, ada Raden juga, ada Reynard juga. Tapi usai jeda pariwara berikut ini, kami akan lanjutkan dialog ini pemirsa. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan dialog tamu kita pada pagi hari ini seputar juga mengenai Sempoa. Ini tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya, mengenai cara berhitung dan lain sebagainya. Ternyata memiliki banyak kemudahan juga untuk anak-anak bimbelnya. Betul. Bagaimana cara berhitung di sekolah. Betul. Nah ini kalau boleh kita tahu semuanya, ini belajar Sempoa ini mulai usia berapa sih Bu efektifnya? Efektifnya usia PAUD Kak. Usia PAUD. Usia 3-4 tahun itu dia sudah mulai bisa diajarkan seperti itu. Karena kan yang tepat itu sebenarnya usia golden age-nya anak-anak. Dia akan nempelnya lebih lama seperti itu. Karena lebih mudah juga untuk memberikan pengajaran-pengajarannya Bu ya di golden karena age. dia kan belum bukan terkontaminasi ya, belum dapat metode sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di usia golden age-nya dia langsung ketemu Sempoa, wah itu udah keren lebih banget. bagus ya Bu ya ternyata. Kalau ini juga merupakan ilmu baru nih ternyata untuk para orang tua mungkin yang menyaksikan ketamu pada pagi hari ini, bahwa kalau memiliki anak PAUD yang mungkin masih belum dan mungkin masih belajar, baru belajar berhitung, mungkin boleh kita mulai dari Sempoa dulu ya Bu ya. Oke, ini selain juga melatih kognitif kita, dampak yang positif juga dari Sempoa ini apa sih Bu? Anak-anak mudah fokus intinya. Mudah fokus. Betul, karena rentang fokus pada anak usia dini, ini anak usia dini ya Kak ya, itu 5 menit saja anaknya. Jadi kalau misalnya dengan Sempoa itu, dia akan dilatih untuk duduk lebih lama, untuk fokus lebih lama juga, seperti itu. Nah ini kan Ibu mengatakan bahwa durasi untuk anak-anak ini bisa fokus hanya 5 menit. Betul. Nah durasi untuk kita melatih yang baik itu berapa lama sih Bu? Kalau di tempat bimbel kami ya Kak ya, itu kami itu 90 menit. Nah itu nanti biasanya kita break istirahat mungkin 15 menitan seperti itu. Itu sudah maksimal. Anak-anak dan alhamdulillah selama ini bisa selesai dalam 90 menit. Anak yang nggak bisa, ya anak yang nggak bisa diam ke sana kemari, kita kasih waktu 90 menit itu dia duduk. Seperti itu, kecuali jam free-nya dia ya, jam istirahatnya dia, seperti itu. Raden 90 menit sanggup duduk belajar Sempoa? Sanggup? Iya, sanggup. Belajar Sempoa, seru nggak sih belajar Sempoa 90 menit kan lama? Seru. Serunya kenapa kalau boleh tahu? Ya, karena hitung-hitung. Ini kan banyak ya teman-teman Raden ya. Seru nggak ketemu teman-teman baru sambil belajar Sempoa? Seru banget. Oh, luar biasa. Yang paling Raden suka kalau belajar Sempoa apa? Perkalian. Oh, ternyata ini bisa perkalian juga ya Bu ya. Perkalian. Oh, kalau kita coba tadi kan tadi kan kita baru penambahan. Betul. Sekarang perkalian. Kita coba Raden. Raden sendiri ya. Kita coba untuk berhitung perkalian. Coba silakan Ibu Desi. Pakai Sempoanya ya Radennya. Ya. 24 pakai Sempoanya 24 kali 3. Ayo 24 kali 3. 24 kali 3, bukan, ulangi. 24 ya, 2 3 kali, 1 kali lagi. Turun. Ayo Raden, berapa Raden? Terus tambah 4. Berapa? 72. Ini baru 2 bulan setengah ya Bu ya. Itu perkalian. Kalau pembagian bisa nggak Bu? Pembagian bisa ya? Pembagian bisa. Ayo. Bisa nggak? Takut Raden ya, takut. Ya. Kita coba perkalian lagi sekali lagi ya. Perkalian sekali lagi. 76. Oke, bagi 2. Ya. Berapa? Wah, keren. Boleh tepuk tangan dulu untuk Raden dan juga Renat, luar biasa ya. 4 tahun 2 bulan setengah belajar di Sempoa, luar biasa sekali ya. Banyak sekali pengalaman, kemudian juga ilmu yang pasti didapat dari bimbel Sempoa Abakus Palangkaraya. Nih mungkin
Ibu boleh nggak sih kita mau tahu target kedepannya seperti apa untuk Sempoa Abakus Palangkaraya ini, dan kemudian apa sih Bu harapan Ibu untuk masyarakat, terutama untuk para orang tua yang menyaksikan tayangan ini? Oke, harapan saya terkhususnya di Kota Palangkaraya, Sempoa ini tidak hanya maaf. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Tidak hanya untuk generasi sebelum generasi Z ya Kak ya. Ini bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Dia bisa membantu orang tua bagi yang anaknya kesulitan fokus, kemudian kesulitan belajar, terkhususnya di berhitung. Nah, di Palangkaraya ini masih ada di tempat kami saja untuk Sempoa ini. Harapannya kita bisa membantu, mencerdaskan dan mempermudah anak-anak dimanapun dia belajar seperti itu, agar kedepannya anak-anak ini lebih siap ketika dia akan mendapatkan tantangan seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Raden, terima kasih Renat sudah berkunjung ke Kabar Tamun Bungai pada pagi hari ini. Dan pemirsa, luar biasa sekali ya. Pada pagi hari ini dialog kita mengenai Sempoa ini banyak sekali edukasi-edukasi yang kita dapatkan, dan pastinya juga ini jangan dilihat bahwa sudah diajarkan dari zaman dulu, ternyata ini masih eksis sampai sekarang ya Bu ya. Luar biasa sekali, dan ini memang harus kita bersama galakan supaya juga untuk anak-anak kita, anak-anak sejak dini bisa belajar Sempoa agar lebih baik lagi untuk melatih fokus, kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. Terima kasih sebelumnya, dan Ibu Dini serta anak muridnya Ibu Desi sudah hadir pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan berjumpa lagi di Kabar Tamun Bungai selanjutnya. Saya Jessica Maria Fernanda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.